Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Billy Sajas dengan NIM 67202094 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indri Dimara, NIM 672017-222. Dalam mata kuliah ini, dosen yang mengampuh adalah Bapak Arya Dwika Cahyono Eskom MCS. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang ALU atau Algoritma Logic Unit, Register, Shift, dan CPU. Definisi CPU atau Central Process Unit yaitu suatu komponen perangkap keras komputer yang berbentuk kotak menyerupai balok besar yang bervolume dengan berbagai rangkaian elektronik pembantu di dalamnya yang menjadi inti dari proses pengolahan data. Di dalam CPU terdapat 9 bagian komponen yang saling mendukung saat proses pengolahan data berlangsung, yaitu yang pertama casing CPU, yang kedua motherboard, yang ketiga padding dan prosesor, yang keempat random access memory atau RAM, yang selanjutnya hard disk, DVD CD-ROM, VGA card, kipas heatsink, dan yang terakhir power supply. Nah, ketika kita membuka penutup prosesor dan memori, maka kita akan menemukan beberapa komponen-komponen di dalamnya dan memikirkan cara mereka berkomunikasi satu sama lain itu seperti apa. Ini adalah diagram abstrak yang menunjukkan struktur logis dari komponen-komponen tersebut. Sekilas terlihat agak rumit, tetapi sesungguhnya tidak, karena kami akan menjelaskan setiap komponen dan menjelaskan tentang cara kerjanya, fungsinya, dan bagaimana mereka saling berinteraksi antar komponen di dalamnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ALU atau Algoritma Logic Unit. Nah, tugas dari ALU ini adalah melakukan perhitungan aritmatika yang berarti menambahkan angka, mengurangi angka, dan melakukan logik sehingga dapat memproses angka-angka biner. Operasi lain yang dilakukan adalah membaca kedua angka tersebut sama atau lebih besar dari yang lain, dan tentu saja ini sangat membantu kita ketika menulis suatu program di dalam komputer. Selanjutnya kita akan membahas tentang CU atau Control Unit. Control unit di sini berfungsi untuk membuat sinyal instruksi agar prosesor dapat bekerja sesuai dengan tugasnya dan mengontrol bagaimana instruksi bergerak di antara komponen-komponen yang ada di dalam suatu CPU. Selanjutnya kita akan membahas tentang register. Register-register tersebut terdapat di dalam CPU, di antaranya adalah yang pertama PC atau program counter, yang selanjutnya adalah MAR atau Memory Access Register. Yang selanjutnya adalah ACC atau akumulator, terus MDR atau Memory Data Register, CRI atau Current Register Instruction, dan yang terakhir yaitu IR atau Instruction Register. Register-register tersebut terletak di dalam prosesor itu sendiri. Mereka bekerja dengan sangat cepat. Kecepatan tersebut digunakan untuk mengontrol siklus eksekusi suatu decode, pengambilan proses instruksi, serta mendecode-nya dan kemudian mengeksekusinya. Jadi mari kita membahas beberapa register yang ada di sini satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu PC atau program counter. Program counter ini adalah register yang bekerja untuk menyimpan alamat dari instruksi yang sedang dieksekusi atau instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Ketika sebuah program berjalan, CPU menggunakan program counter untuk melacak posisi instruksi berikutnya dalam memori yang akan dieksekusi. Setiap kali sebuah instruksi dieksekusi, nilai program counter akan diupdate untuk menunjukkan alamat dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Di dalam kasus ini, program pertama yang akan dieksekusi akan disimpan di dalam alamat memori RAM 000 di sini. Selanjutnya kita akan membahas tentang MAR atau Memory Address Register. Adalah register yang menyimpan alamat memori yang sedang dibaca atau ditulis saat ini. Ketika CPU ingin mengakses atau memanipulasi data dalam memori, alamat memori target tersimpan. Alamat memori target disimpan di dalam MAR ini. Kemudian sinyal yang dihasilkan dari MAR akan digunakan untuk mengarahkan alamat memori yang diperlukan. Jadi apakah register yang dilakukan oleh MAR itu sama dengan program counter ini? Tentu tidak, karena
program counter akan menyimpan alamat instruksi yang akan dikerjakan. Dengan kata lain, instruksi yang dilakukan oleh MAR lalu disimpan di dalam program counter. Nah, program counter bekerja ketika kita mencari data instruksi yang sudah dikerjakan dengan perhitungan aritmatika. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu MDR atau Memory Data Register adalah register yang menyimpan data yang sedang dibaca atau ditulis ke dalam memori. Ketika CPU membaca data memori, data tersebut disimpan di dalam MDR. Sementara begitu pula ketika CPU ingin menulis data ke dalam memori, data akan ditulis, disimpan di dalam MDR sebelum dikirim ke lokasi yang dituju oleh memori. Jadi MDR bertindak sebagai perantara untuk transfer data antara CPU dan memori eksternal. Data yang ada di dalam MDR bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Data yang dimuat dari memori atau dihasilkan dari operasi aritmatika atau logika. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang CIR atau Current Instruction Register. Adalah register yang menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi saat ini oleh sebuah CPU. Setiap kali sebuah instruksi diambil dari memori dan dimuat ke dalam CPU, instruksi tersebut disimpan di dalam CIR. Kemudian menggunakan informasi yang disimpan di dalam CIR untuk mengontrol dan melaksanakan instruksi tersebut. Jadi CIR adalah register yang menyimpan instruksi yang sedang dalam proses eksekusi oleh CPU pada saat tertentu untuk memungkinkan CPU untuk bekerja dengan instruksi yang sedang dieksekusi dan mengeksekusi operasi yang sesuai dengan instruksi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ACC atau akumulator. Adalah register khusus dalam CPU yang digunakan untuk menyimpan operasi aritmatika atau logika sementara ketika CPU melakukan operasi matematika atau logika. Nilai-nilai yang dioperasikan disimpan di dalam akumulator, dan hasil dari operasi tersebut ditempatkan kembali di akumulator, kecuali jika disimpan di tempat lain sesuai dengan instruksi. Nah, akumulator adalah suatu register yang paling umum digunakan dalam arsitektur CPU tradisional. Ini berfungsi sebagai penyimpan utama untuk data yang sedang dioperasikan oleh CPU. Dengan menyimpan hasil dari operasi akumulator, CPU dapat terus memanipulasi data atau mengolah data dengan cara yang diinginkan oleh instruksi yang sedang dieksekusi. Perhitungan tersebut dilakukan di dalam ALU dan hasil perhitungan tersebut disimpan di dalam akumulator tersebut. Nah, untuk IR sendiri atau instruksi register, sini terdapat beberapa register untuk operasi komputer ini sendiri atau fungsi-fungsi instruksi lain yang dapat dikerjakan oleh CPU. Selanjutnya komponen yang tidak kalah penting yaitu adalah bus atau suatu saluran yang menghubungkan antara beberapa komponen di dalam suatu CPU. Nah, untuk bus ini sendiri adalah jalur atau saluran elektronik yang digunakan untuk mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara berbagai komponen yang ada di dalam komputer, dan sinyal kontrol antara berbagai komponen di dalam sistem komputer. Bus adalah komponen kunci dalam suatu sistem komputer karena memungkinkan komunikasi antara berbagai komponen seperti CPU, memori, dan perangkat input-output. Melalui bus, CPU dapat mengirim instruksi kepada perangkat lain dan menerima data kembali, memungkinkan sistem komputer untuk berfungsi. Ada beberapa jenis bus di dalam suatu sistem komputer. Di antara lain yaitu yang pertama adalah address bus. Address bus di sini digunakan untuk mentransfer alamat memori atau alamat perangkat input-output. Address bus menentukan kapasitas memori yang dapat diakses oleh suatu sistem komputer. Yang selanjutnya adalah data bus. Data bus di sini digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat input-output atau I/O. Data bus biasanya memiliki lebar yang menentukan berapa banyak bit yang dapat ditransfer secara bersama. Baik, bus yang selanjutnya adalah control bus. Nah, control bus ini digunakan untuk mentransfer sinyal kontrol yang mengatur operasi dasar dalam sistem komputer, seperti sinyal untuk membaca data, menulis data,
dan sinyal lainnya yang mengendalikan aliran informasi dalam sistem komputer. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu beberapa simulasi dari komponen-komponen yang ada di sini. Pertama kita masuk dalam Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Ada 3 komponen dalam ALU, yaitu pengertian ALU, prinsip kerja ALU, dan representasi. Arithmetic and Logic Unit atau ALU adalah serangkaian sistem yang diciptakan untuk melakukan operasi pengolahan data, aritmatika, dan logika. Komponen ALU terdiri dari sistem input dan output yang didukung oleh control unit dan register. Yang pertama di sini kita simulasikan rangkaian ALU. Rangkaian ALU terdiri dari umpan sinyal yang berasal dari control unit dan menghasilkan input-output sehingga dapat direpresentasikan oleh perangkat komputer. Setelah itu, terdapat komponen akumulator pada sistem input dan output yang akan disimpan sementara pada register dan akan diteruskan pada memori penyimpanan, sehingga data bisa disimpan secara permanen dan tidak hilang saat dibutuhkan. Yang berikut susunan CPU dengan ALU. Control Processing Unit mempunyai 3 komponen berupa ALU. Register dan control unit masing-masing mempunyai hubungan erat dengan CPU seperti pada susunan ini, di mana status flag, cipher, dan komplementer memberi sinyal terhadap ALU yang berasal bus internal CPU. Kemudian disimpan sementara pada register dan dikendalikan oleh control unit. Yang berikut adalah simulasi cara kerja ALU. Rangkaian kerja ALU berupa rangkaian A, B, dan C yang terdiri dari input utama dari rangkaian sistem kerja ALU, kemudian output dimasukkan pada multiplexer yang ditandai dengan di sini. Seperti yang kita ketahui bahwa multiplexer hanya mengeluarkan 1 kali output, maka dari itu F0 dan F1 dapat digunakan sebagai selektor pada multiplexer, sehingga dapat berfungsi sebagai kontrol operasi terhadap ALU. Yang berikut ada Arithmetic Logic Shift Unit. Sirkuit menyediakan 8 operasi aritmatika, 4 operasi logika, dan 2 operasi pergeseran. Setiap operasi dipilih dengan 5 variabel, yaitu S3, S2, S1, S0, dan sin. Yang berikut ada representasi integer, adalah sebuah sistem pengolahan data pada ALU yang terdiri dari biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Biner digunakan untuk menjelaskan data dari komputer ketika ada umpan sinyal yang masuk. Dalam representasi integer terdapat 5 sistem untuk menjelaskan jenis-jenis integer dan cara kerjanya, yaitu yang pertama representasi sigma magnitude, nilai tanda, komplement 2, fixed point, dan yang terakhir representasi floating point. Yang berikut ada IR atau instruksi register. Adalah jenis register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Fungsi utama IR adalah menyimpan instruksi yang diambil dari memori sehingga dapat didekode dan dieksekusi oleh unit control CPU. Yang berikut ada proses eksekusi instruksi, umumnya melibatkan langkah-langkah berikut. Ada fetch, decode, execute. Dengan adanya IR, CPU dapat mengolah instruksi-instruksi secara efisien selama eksekusi program, membantu koordinasi antara unit control dan unit eksekusi CPU. Register instruksi ini merupakan bagian integral dari struktur CPU dalam komputer dan berperan dalam setiap siklus instruksi. Yang berikut ada MDR atau Memory Data Register. Adalah jenis register dalam arsitektur dan organisasi komputer yang berfungsi untuk menyimpan data yang diambil atau akan disimpan di memori.
Register ini memainkan peran penting dalam transfer data antara CPU atau Central Processing Unit dan memori utama. Fungsi utama MDR melibatkan dua operasi utama, yang pertama adalah penyimpanan, yang kedua adalah pengambilan. Proses ini memungkinkan CPU untuk berkomunikasi dengan memori utama dengan cara membaca dan menulis data. MDR membantu menyediakan jalur komunikasi antara CPU dan memori yang penting dalam operasi harian komputer seperti eksekusi program, penyimpanan data, dan pemindahan informasi antara berbagai bagian sistem komputer. Yang berikut ada MAR atau Memory Address Register. Adalah jenis register dalam arsitektur dan organisasi komputer yang memiliki fungsi khusus dalam proses pengambilan atau penyimpanan data dari atau ke memori utama. Tugas utama MAR adalah menyimpan alamat memori tempat data atau instruksi yang akan diambil atau disimpan. Berikut adalah beberapa langkah umum yang melibatkan MAR. Ada pengambilan data sama penyimpanan data. Yang pertama ada pengambilan data. Di dalam pengambilan data ada CPU menentukan alamat memori yang ingin dibaca dan menyimpan alamat tersebut dalam MAR. Yang berikut ada alamat tersebut digunakan untuk mengarahkan memori utama ke lokasi yang sesuai. Yang berikut data dari lokasi tersebut kemudian diambil dan disimpan dalam MDR atau register lainnya untuk penggunaan selanjutnya oleh CPU. Dan di dalam penyimpanan data ada CPU menentukan alamat memori tempat data akan disimpan dan menyimpan alamat tersebut dalam MAR. Alamat tersebut digunakan untuk mengarahkan memori utama ke lokasi yang sesuai. Yang terakhir, data yang akan disimpan disertakan dengan instruksi dan memori utama menulis data ke lokasi yang ditentukan. Dengan adanya MAR, CPU dapat bekerja dengan efisien untuk mengakses data atau instruksi dalam memori utama selama eksekusi program. Register ini membantu dalam mengolah alamat memori dan memfasilitasi program transfer data antara CPU dan memori utama.